Manajemen Universitas atas nama Mbak Raisa Maulida. Yang saya hormati anggota sidang Ibu Dr. Retnosari SEMM, dan yang saya hormati pembimbing dari Mbak Raisa Maulida, Bapak Turah Slamet SPD SMMM. Hari ini mahasiswa yang kita banggakan, Mbak Raisa Maulida akan sidang tugas akhir dengan judul Analisis Pengaruh Pola Mutasi dan Sistem Pemeringkatan Status Kinerja terhadap Turnover Intention dengan Work Engagement sebagai variabel intervening pada pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jateng 1. Mbak Maulida, sudah siap ya? Siap, Bapak. Oke, nanti akan ada 4 sesi yang akan kita lalui bersama. Sesi pertama, Mbak Maulida membacakan form keabsahan. Form keabsahannya di-share, di share screen, terus dibacakan. Selanjutnya dilanjutkan dengan Mbak Maulida untuk presentasi dari TA-nya, dan sesi berikutnya, sesi ketiganya, yaitu Mbak Maulida, kita akan diskusi, saya dengan Ibu Retno, nanti kita akan berdiskusi di situ. Semoga akan ada masukan-masukan, akan ada sesuatu yang konstruktif yang bisa kita sumbangkan, yang bisa kita sharing, sehingga tugas akhir dari Mbak Maulida semakin baik lagi. Dan Amin. terakhir, nanti Mbak Maulida akan kami tempatkan dulu di waiting room, karena kami akan berdiskusi terkait kelulusan dari Mbak Maulida. Oke, sesi yang pertama dan dilanjutkan dengan sesi yang kedua. Silakan Mbak Maulida membacakan form keabsahan dan dilanjutkan dengan presentasinya. Total waktu untuk kedua sesi tersebut maksimal 20 menit. Silakan Mbak Maulida. Baik, terima kasih, Mbak Joko. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah tertampil layarnya? Sudah. Sudah terima, Mbak. Silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Yang saya hormati Ibu Santi Retnosari, SEMSI selaku anggota sidang. Serta yang saya hormati pula Bapak Turah Selamat, SPD SMMM selaku dosen pembimbing akademik saya. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai presentasi sidang, izinkan saya untuk membacakan pernyataan keabsahan penelitian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Raisa Maulida, NIM 2502010200622. Judul tugas akhir, Analisis Pengaruh Pola Mutasi dan Sistem Pemeringkatan Status Kinerja terhadap Turnover Intention dengan Work Engagement sebagai variabel intervening pada pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah 1. Dengan ini menyatakan bahwa satu, tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dua, saya telah lulus mata kuliah minimal 138 SKS atau bagi yang masih menempuh perkuliahan, saya berkomitmen untuk memenuhi ketentuan kelulusan sesuai persyaratan program studi. Tiga, saya telah mengisi KRS tugas akhir pada periode berjalan dan telah mendapatkan validasi dari dosen pembimbing akademik. 4. Saya berjanji dan berkomitmen untuk lulus seluruh mata kuliah di semester akhir yang sedang saya tempuh, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan untuk maju sidang tugas akhir semester ini. 5. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari penerapan metode usulan, sumber ilmiah yang kredibel atau instansi yang memiliki izin resmi. 6.
Saya bersedia hadir dalam prosesi wisuda baik secara online maupun onsite di Universitas Siber Asia. 7. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Semarang, 30 Juni 2026 yang membuat pernyataan Raisa Maulida. Baik Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Analisis Pengaruh Pola Mutasi dan Sistem Pemeringkatan Status Kinerja terhadap Turnover Intention dengan Work Engagement sebagai variabel intervening pada pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah 1. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fluktuasi turnover yang diajukan oleh pegawai Kanwil DJP Jawa Tengah 1 pada periode 2021 hingga 2026. Turnover ini dapat berupa resign dan pindah instansi, sehingga organisasi berpotensi kehilangan SDM yang kompeten, meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan, serta penurunan produktivitas organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi pengelolaan SDM untuk menekan turnover intention pegawai. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi hasil, baik itu pola mutasi terhadap turnover intention maupun work engagement terhadap turnover intention. Nah, inkonsistensi hasil inilah yang menjadi dasar research gap dalam penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan fenomena dan research gap di atas, maka disusunlah 7 rumusan masalah sebagai berikut. Apakah pola mutasi sistem pemeringkatan status kinerja dan work engagement berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention? Apakah pola mutasi dan sistem pemeringkatan berpengaruh terhadap work engagement? Apakah work engagement memediasi pola mutasi dan turnover intention? Apakah work engagement memediasi sistem pemeringkatan turnover intention? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung, pola mutasi dan sistem pemeringkatan status kinerja terhadap turnover intention melalui work engagement. Baik Bapak Ibu, saya menggunakan Grand Theory, Job Demands and Resources Theory atau GDR Theory dari Baker and Demiriti yang menjelaskan bahwa kondisi kerja terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah job demands atau tuntutan pekerjaan yang membutuhkan usaha fisik maupun psikologis, antara lain beban kerja tinggi, tekanan target, serta stres kerja. Berikutnya yang kedua ada job resources, yaitu sumber daya yang membantu pegawai mencapai target kerja. Dalam penelitian saya memposisikan pola mutasi dan sistem pemeringkatan status kinerja sebagai job resources, yang mana semakin baik job resources yang diberikan organisasi, maka semakin tinggi pula work engagement dan semakin rendah kecenderungan pegawai untuk meninggalkan organisasi. Variabel dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama ada variabel independen, yaitu pola mutasi employee transfer. Kemudian variabel independen kedua, sistem pemeringkatan status kinerja, force distribution rating system. Selanjutnya variabel intervening ada work engagement. Dan yang terakhir variabel dependent ada turnover intention. Berikut saya tampilkan penelitian terdahulu di mana masih terdapat inkonsistensi hasil, dan inkonsistensi hasil ini menjadi dasar dalam penyusunan research gap serta hipotesis. Berikut kerangka konseptual, pola mutasi dan sistem pemeringkatan status kinerja mempengaruhi turnover intention baik secara langsung maupun tidak langsung melalui work engagement. Disusunlah 7 hipotesis sebagai berikut. Pola mutasi sistem pemeringkatan status kinerja dan work engagement berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Pola mutasi sistem pemeringkatan status kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement. Work engagement memediasi pengaruh pola mutasi dan sistem pemeringkatan status kinerja terhadap turnover intention. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research, menggunakan data primer dari penyebaran kuesioner via Google Form, dan data sekunder menggunakan dokumen internal instansi.
Populasi dalam penelitian ini 161 pegawai aktif dengan sampel 70 responden menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data digunakan menggunakan metode SMPLS dengan bantuan software Smart PLS untuk menguji pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Selanjutnya, Kanwil DJP Jawa Tengah 1 merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang menerapkan sistem pengelolaan SDM, antara lain pola mutasi secara berkala, sistem pemeringkatan status kinerja, dan evaluasi kinerja berbasis target. Mayoritas responden didominasi laki-laki 61%, berusia 25 hingga 30 tahun 38%, dan memiliki masa kerja 5-10 tahun 42%. Hal ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh pegawai dengan usia produktif. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi model pengukuran atau outer model. Di sini akan dilakukan 3 uji. Yang pertama uji validitas konvergen, kemudian uji validitas diskriminan, dan berikutnya uji reliabilitas. Yang pertama uji validitas konvergen melalui 2 uji, yaitu pertama hasil uji outer loading. Di sini seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,7 sehingga dinyatakan valid. Berikut pula dengan hasil average varian extracted yang memiliki nilai di atas 0,5 sehingga memenuhi validitas konvergen. Selanjutnya, uji validitas diskriminan menggunakan 3 hasil uji. Yang pertama ada hasil Forner-Laker criterion yang dinyatakan valid. Selanjutnya, hasil cross-loading. Di sini saya menggunakan sampel dari masing-masing indikator per variabel. Setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruknya sendiri, sehingga dinyatakan valid. Begitu pula dengan hasil HTMT, seluruh nilainya di bawah 0,9, sehingga tidak terdapat masalah pada validitas diskriminan. Kesimpulannya, seluruh konstruk memenuhi validitas diskriminan. Yang ketiga ada uji reliabilitas. Seluruh konstruk memiliki nilai konbah alfa dan composite reliability lebih dari 0,7, sehingga semua variabel penelitian reliable dan konsisten. Selanjutnya, evaluasi model struktural atau inner model. Yang pertama ada uji koefisiensi determinasi atau R-square. Pada data yang tertampil terlihat bahwa pola mutasi dan sistem pemeringkatan mampu menjelaskan work engagement sebesar 33,6%. Selanjutnya, pola mutasi, sistem pemeringkatan, dan work engagement mampu menjelaskan turnover intention sebesar 55,8%. Berikutnya, uji relevansi prediktif atau Q-square. Di sini saya menggunakan metode blindfolding pada aplikasi Smart PLS, yang mana seluruh nilai Q-square lebih dari 0, sehingga model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Berikutnya ada uji pet koefisien. Di sini pet koefisien digunakan untuk menentukan arah dan kekuatan hubungan antar variabel laten dalam model struktural. Berdasarkan data yang saya peroleh, pengaruh positif terkuat adalah pola mutasi terhadap work engagement sebesar 0,498, kemudian pengaruh negatif terkuat adalah pola mutasi terhadap turnover intention minus 0,465. Selanjutnya adalah uji hipotesis melalui bootstrapping pada aplikasi Smart PLS. Hipotesis dinyatakan diterima apabila T statistiknya lebih dari 1,96 dan P-value kurang dari 0,05. Nah, yang menjadi hipotesis dalam penelitian saya ditemukan bahwa ada 6 hipotesis diterima serta 1 hipotesis yang ditolak. Temuan utamanya yaitu work engagement memediasi pengaruh pola mutasi terhadap turnover intention, tetapi tidak memediasi pengaruh sistem pemeringkatan status kinerja terhadap turnover intention. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita pembahasan hasil penelitian untuk hipotesis 1 hingga hipotesis 6 yang diterima. Di sini pola mutasi sistem pemeringkatan dan work engagement berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Kemudian pola mutasi dan sistem pemeringkatan status kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement, serta work engagement mampu memediasi pengaruh pola mutasi terhadap turnover intention. Tentu saja hal ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu, GDR teori, Handaya et al., Novitaswara, dan Anggoro Jeti.
Pola mutasi dan sistem pemeringkatan status kinerja Force Distribution Rating System berperan sebagai job resources yang mana mampu meningkatkan work engagement serta menurunkan turnover intention. Selanjutnya kita membahas hipotesis 7 yang ditolak. Di sini work engagement tidak mampu memediasi pengaruh sistem pemeringkatan status kinerja terhadap turnover intention karena T statistik sebesar 1,859 atau kurang dari 1,96 dan P value-nya 0,063 atau lebih dari 0,05, maka hipotesis 7 ditolak. Artinya, sistem pemeringkatan status kinerja terhadap turnover intention lebih dominan terjadi melalui jalur langsung, bukan melalui peningkatan work engagement. Nah, berdasarkan Job Demands and Resources Theory, work engagement dapat berperan sebagai mediator apabila job resources mampu meningkatkan keterikatan kerja secara optimal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa work engagement belum cukup kuat untuk menjadi mekanisme mediasi pada hubungan tersebut. Hal ini juga didukung dengan penelitian oleh Prastian Angga pada 2025. Implikasi manajerialnya, Kanwil DJP Jawa Tengah 1 perlu mengevaluasi faktor lain yang berpotensi memengaruhi turnover intention, seperti kepuasan kerja, stres kerja, beban kerja, dan budaya organisasi. Sehingga berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik 7 kesimpulan untuk menjawab 7 rumusan masalah di awal, yaitu pola mutasi, sistem pemeringkatan status kinerja, dan work engagement berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Pola mutasi dan sistem pemeringkatan status kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement, serta work engagement memediasi pengaruh pola mutasi terhadap turnover intention, dan work engagement tidak memediasi pengaruh sistem pemeringkatan status kinerja terhadap turnover intention. Implikasi praktis untuk Kanwil JP Jawa Tengah 1 dalam menerapkan kebijakan pola mutasi dan sistem pemeringkatan kinerja haruslah berbasis kompetensi, objektivitas, dan keadilan. Kemudian tidak lupa untuk memberikan apresiasi kerja dan keseimbangan kehidupan pekerja untuk meningkatkan work engagement pegawai. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kepuasan kerja, stres kerja, beban kerja, atau organizational commitment, serta memperluas objek penelitian. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu jumlah responden yang terbatas, generalisasi terbatas, self-assessment kuesioner, dan variabel penelitian yang terbatas. Baik, Bapak Ibu, sekian presentasi tugas akhir saya. Knowledge Grow Through Discussion. Saya siap menerima pertanyaan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Maulida atas presentasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi diskusi tanya jawab. Tolong Mbak Maulida share naskah TA-nya, Mbak. Baik, Bapak. Selanjutnya di sini kami berdua dengan Ibu Santi akan memulai diskusi. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Ibu Dr. Santi untuk memulainya. Silakan, Bu Dokter. Baik, Bapak, kira-kira Pak Tura Slamet buat nanti di foto ada wajah, ada kameranya tidak? Nggak apa-apa, Bu. Nanti aja belakangan. Oh gitu, oke Ah, baik. Eh, ini saya duluan Pak, bukannya Bapak Ketua Sidang seharusnya. nggak, Ibu duluan aja, Bu. Oke baik. Eh, Kak Raisa ini ya, Mbak Raisa, di halaman 7 ya, hal halaman 7 paragraf ketiga Halaman itu 7. latar Untuk yang belakang. latar belakang baik, Ibu. Belakang belakang, maksudnya di halaman 7-nya beneran, Oh, iya. halaman 7 skripsi Anda. Ya, baik, Ibu. Oke, di sini ada Andrayani nih, penelitian oleh Andrayani nomor 5.
Baik, Ibu. Ini mengatakan mutasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Tetapi penelitian ini digunakan untuk mendukung hipotesis Anda yang negatif, yang di bagian 2.4.1, seingat saya. Siap, Ibu. Ya, di situ juga ada Rifai gitu ya. Coba dicek deh. Nah, Mm-mm. ini bagaimana? Kan jadinya kontradiktif nih. Anda menyusun hipotesis eh, neg- negatif ya. Nggih, Negatif, negatif, Ibu. tetapi yang Anda gunakan adalah dukungannya yang positif gitu. Izin menjawab, Ibu Santi. Mm-mm. Baik, Ibu, untuk penelitian yang di awal itu saya memang menggunakan mencari data yang positif serta negatif. Jadi saya cari research gap-nya terlebih dahulu dan Mm. datanya tidak hanya satu, tetapi itu didukung juga oleh penelitian Handaya et al. Yang mengatakan bahwa mutasi itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Sehingga saya menggunakan dasar itu untuk menjadi penentuan saya dalam hipotesis yang saya gunakan. Baik, tetapi kalau di sini kenapa nggak Anda pakai Handayani? Handaya sudah saya tulis, Ibu, mohon izin. Maksudnya di bagian 2.41 di mana Anda mengemukakan Mhm. hipotesisnya negatif bukan positif. Kok Anda lebih pilih yang mendukung untuk positif, tapi Anda menyimpulkannya mendukung hipotesis negatif. Ini maksud saya kontradiktif. 2.4.1 izin ya, Iya, Bu. kan hipotesis Mhm. Anda negatif nih. Oh, baik, Ibu. Iya, Hmm. seharusnya ini Handayani. Terima kasih banyak atas masukan dan koreksinya, Oke. Ibu. Handaya et al. Nah, Harusnya, Ibu. balik lagi nih, mungkin harus dicek ulang ya. Siap, Ibu, Andra, saya catat. selain itu, kalau saya cek di Andrayani, dia ternyata juga negatif. Jadi riset gapnya bagaimana? Jadi silahkan dicek lagi yang bagian Andrayani ya, di Baik, Ibu. artikelnya. Ini ternyata negatif juga. Dia hasilnya mutasi ke turnover itu negatif, tetapi dia juga meneliti mutasi terhadap motivasi itu baru positif. Positif. Nah, berarti riset gap Anda gugur, nggak bisa digunakan kalau sama-sama negatif dan negatif. Jadi mohon di cross check ya. Nah, atau Baik, Ibu, mungkin Anda nanti mau saya cek ulang. memberikan alasan untuk itu, silahkan. Tapi sudah saya cek di Andrayani negatif ya, gitu. Oke. Mungkin kalau itu harus memang dicek ya, karena emang nggak bisa, nggak ada lagi gitu ya. Karena emang udah saya cek di situ hasilnya adalah negatif, bukan positif seperti yang Kak Andrayani utarakan, gitu ya. Gitu. Baik, Ibu. Oke, jadi mungkin harus mencari tambahan artikel lain yang positif hasilnya ya, diganti gitu. Oke, dari situ kemudian ini menggunakan Smart PLS berapa, Kak? Smart VLS versi 3, Ibu. Oh, oke, masih versi 3 ya, bukan yang 4 ya. Gitu. Betul, Ibu. Oke, jadi di situ tidak ada ininya. Nah, penggunaan teori job demand resource. Mungkin bisa dijelaskan alasan Anda menggunakan job demand resource ini apa gitu. Baik, Ibu. Jadi job demand resources ini saya gunakan karena menurut saya teori ini paling komprehensif untuk menjelaskan kebijakan organisasi, dalam hal ini pola mutasi dan sistem pemeringkatan status kinerja, serta dapat menghubungkan langsung dengan work engagement dan turnover intention. Apabila kebijakan organisasi dalam hal ini pola mutasi dan sistem pemeringkatan dinilai adil serta objektif, dapat menjadi job resources yang mampu meningkatkan work engagement serta menurunkan turnover intention pegawai. Begitu pula apabila
pola mutasi dan sistem pemeringkatan dianggap tidak objektif atau tidak sesuai kompetensi bisa menjadi job demand yang menurunkan work engagement dan meningkatkan turnover intention. Seperti itu, Ibu. Oke, karena job demand resource ini berarti kan ada positif dan negatif. Job demand Betul. bisa jadi negatif, job resource juga jadi positif. Terus kenapa Anda lebih ke job resource dengan memberikan hipotesis dengan arah positif? Dan negatif untuk mutasi ini berarti dia dianggap hasilnya adalah job resource. Kalau menggunakan job demand resource, menurut saya, apa nggak lebih tepat kalau kita eh, open hipotesisnya menjadi undirectional? Oh. Eh, Baik, Ibu, untuk hipotesis sebenarnya saya kan menggunakan research gap serta teori penelitian terdahulu dan Hmm. sebelumnya juga sempat istilahnya prasurvei gitu ya, Bu, ke teman-teman di kantor untuk bertanya mengenai pola mutasi dan sistem pemeringkatan status kinerja yang ada, gitu, Bu. Maksud saya, kenapa Mm, memilih arahnya lebih ke job resource saja, bukan memberikan ruang gerak untuk job demand-nya? Karena kalau kita memberikan mm, ruang gerak mm, dua-duanya menggunakan teori GDR, mm, seharusnya kita memberikan ruang gerak untuk keduanya. Dan kalau kita memberikan ruang gerak keduanya, seharusnya hipotesis kita itu harusnya di open, yaitu maksudnya saya adalah unidirectional, tanpa adanya arah yaitu positif atau negatif. Nah, Oh, alasannya mm, apa? Gitu. Karena kalau baik. menurut saya, Mm, kalau Anda sesuai hipotesis ini, semuanya berada di job resource. Kalau semuanya berada di job resource, itu akan lebih tepat, cocok menggunakan teori RBV, Resource Based View, bukan mm. GDR. Nah, mungkin Anda mau menjelaskan alasannya, argumen Anda untuk itu. Silahkan. Baik, Ibu. Berarti sebenarnya untuk di hipotesis itu bisa ya kita tanpa menunjukkan arah positif dan negatif ya, Ibu? Silahkan mengacu pada buku standar metodologi penelitian bisnis internasional seperti Nah, Sekaran, Cooper, mm, Malhotra, Preti mm, Alasuri, semuanya ada di bagian bab pengembangan nah, hipotesis. Itu ada mm, dua tipe, unidirectional dan directional. Alasan mm. kapan menggunakan unidirectional dan kapan menggunakan directional, serta konsekuensinya ada di sana semua. Baik, Ibu. Saya mungkin belum mempelajari terkait hal tersebut. Nanti saya akan pelajari dan saya perbaiki lagi Oke, sehingga hipotesisnya bisa ke dua arah ya, Ibu. Kalau menggunakan ya, GDR teori ini. betul. Oke, satu lagi mungkin ya. Tadi ya, konsekuensi dengan menggunakan hipotesis dengan arah, itu konsekuensi di pengujian statistiknya juga ada. Anda menggunakan Mm. one tail atau two tail? Tutil, Ibu, izin. Nah, Anda tadi ada yang tidak signifikan. Betul, Seharusnya Ibu. kalau Anda silahkan mengacu pada buku tadi ya, buku metodologi Mm-mm. penelitian bisnis yang standar internasional, di situ akan ada penjelasan kalau one tail dengan arah itu seharusnya sebaiknya menggunakan one tail. Nah, Baik, kalau Ibu. Anda menggunakan Mm-mm. one tail, saya yakin hipotesis Anda yang 0,063 ini Tiga. akan diterima karena Diterima ya, dia Bu. akan dibagi dua menjadi 0,0315. Mm. Gitu ya, gitu. Tetapi memang konsekuensinya bisa mengarahkan kepada kesalahan tipe satu dan kesalahan tipe 2. Makanya harus hati-hati. Silahkan kembali baca kembali ya. Itu. Nah, itu mungkin alasannya di situ ya, gitu. Ya, Dan siap Ibu. mungkin satu lagi Q square. Anda tadi Ya, menyebutkan Q square-nya ada cut-off-nya. Silahkan mengacu di linknya Smart PLS itu bagaimana? mm-mm. Silahkan ya. Mungkin mau dijawab Mbak Kak Raisa Maulida mau berdefense di mana di Eh, bagian. izin Ibu, maksudnya untuk periode Ibu.
Ini ada cut off-nya kalau Cut off. 0,1 sedang, 0,3 itu dari mana rujukannya gitu. Baik, untuk cut off angka di Q-square ya Ibu ya. Ya, Itu menggunakan eh, untuk itu hanya interpretasi umum menurut Stone Geyser ya Ibu untuk Q-square untuk menilai relevansi prediktif model. oke. Silahkan Interpretasi mengacu umum. pada link Smart Mm. PLS resmi. Link Smart PLS resmi, iya, siap Ibu. Itu Mm-mm. Q-square tidak ada cut off-nya hanya Oh, dari tidak ada, Smiley. iya. Adanya gini, di atas di atas nol atau di Mm-mm. Di atas bawah dua. nol. Ya, itu dari Smiley di Semuanya. Smart PLS ya. Ya, baik Ibu, nanti saya perbaiki untuk Q-square. Oke, saya rasa begitu Pak Joko, takutnya waktunya udah habis ini saya. Baik, terima kasih Bu Santi, Pak Raisa. Tadi sudah Siap banyak Bapak. ya. Tadi sudah banyak apa yang sudah disampaikan, diskusikan. Selanjutnya saya juga akan berdiskusi. Silakan Mbak, tolong di-share Oh, saya share lagi, siap naskahnya Bapak. Mbak. Di ini Mbak, di latar belakang masalah Mbak, bab 1 Mbak. Nah, coba Mbak di novelty, Mbak kayaknya di situ ada Mbak menyatakan novelty di situ Mbak. Di sebelumnya Hmm. terus terus terus. Nah, di situ tuh Mbak itu. Ya, Coba Mbak baca Mbak novelty-nya apa Mbak? baik, kebaruan atau novelty dalam penelitian ini terletak pada penggunaan variabel sistem pemeringkatan status kinerja atau Force Distribution Rating System yang merupakan kebijakan spesifik dalam pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan DJP dan belum banyak dikaji dalam penelitian perilaku organisasi sektor publik. Penelitian ini juga mengintegrasikan work engagement sebagai variabel intervening untuk menjelaskan mekanisme hubungan antara pola mutasi dan sistem pemeringkatan status kinerja terhadap turnover intention pegawai. Ya, baik Mbak. Jadi untuk strata satu itu tidak perlu Mbak menentukan novelty atau kebaruan di sini Mbak. Eh, Baik, Pak, Apalagi siap. Mbak di sini menyatakan bahwa dengan menggunakan variabel ini gitu loh, itu satu kebaruannya gitu. Karena ini mengarah kepada Mbaknya overclaim gitu loh Mbak di sini. Hmm, Baik, Pak. Karena di penelitian terdahulu itu banyak gitu loh Mbak yang melakukan, yang kan ada Mbak mencantumkan ada 20 kan di tabel penelitian terdahulu. Itu Ya, banyak siap gitu ya, yang Pak. menggunakan Hmm, ini gitu loh Mbak. Nah, jadi di strata satu itu belum perlu Mbak menyantumkan novelty karena di strata 3 atau di doktoral pun sulit untuk menentukan novelty itu apa Mbak. Bahkan kalaupun ada itu hanya sekedar indikatornya, bukan variabel gitu loh Mbak. Karena kalau untuk menyatakan bahwa kita menggunakan suatu variabel dalam satu keterbaruan di situ itu sulit sekali gitu, Mbak. Jadi kalau pengalaman saya kemarin mungkin Mbak Santi juga, saya itu baru bisa menentukan novelty itu saya hanya mengajukan beberapa gitu. Itu di sidang tertutup kemarin gitu loh, baru diputuskan novelty kamu ini. Itu pun setelah beberapa profesor yang menyatakan, oke kita sepakat ini novelty kamu tuh udah di sini gitu. Jadi sebegitunya Mbak untuk menentukan novelty itu gitu. Jadi itu strata satu terlalu terburu-buru kalau Mbak menyatakan bahwa ini novelty gitu loh. Nah, akan lebih baik ini dihapus saja Mbak, di apa, Baik, Pak. di Nanti take saya down hapus, saja Pak. karena apa, kalau untuk strata satu belum perlu ada novelty di situ Mbak ya. Siap, Pak. Nah, jadi tolong dihapus saja nanti Mbak. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian Mbak. Baik, Bapak. Nah, tujuan penelitian ini mungkin bisa Mbak tambahkan gitu loh. Oh, Rumusan tujuan masalah. penelitian.
Nah, jadi sini untuk menguji dan menganalisis gitu, Mbak. Karena kan kita mencoba Mm. untuk menguji teori yang ada gitu, Mbak. Dan juga kan Mbak juga di sini menggunakan kuantitatif gitu ya dengan alat bantu analisis Smart PLS ya. Nah, di situ Ya, kan betul, kita Pak. untuk melihat gitu loh. Kita untuk melihat apakah ini sesuai dengan teorinya atau tidak gitu, Pak. Jadi nanti tolong ditambahkan kata untuk Menguji ya, menguji Pak. dan menganalisis Baik, Bapak. gitu, Siap. Mbak. Balik lagi ke atas, Mbak. Sorry, saya tadi kelompat. Untuk data empirisnya, Mbak. Data empiris. Nah, ini, Mbak. Kalau seperti ini, kalau kita melihat gitu, Mbak ya, saya pribadi melihat Mm. kecil sih, Mbak, angkanya gitu loh. Tapi mungkin akan kelihatan dianya lebih menarik kalau dibikin prosentase, Mbak. Oh, persentase. Baik, Nah, Bapak. Mm. antara yang masuk dengan yang keluar gitu atau yang penambahan. Jadi biar kelihatan gitu berapa persen gitu. Karena kalau dari kita lihat sih empat, terus apalagi kan paling tinggi empat semua gitu loh, Mbak. Terus dia turun gitu, bahkan hilang di 2026 gitu loh. Nah, maksud saya kalau apa kalau dibikin dianya eh, dibikin prosentase gitu Mbak ya, itu akan lebih eh, lebih kelihatan lagi gitu loh. Oh iya, sekian persen gitu loh, Mbak. Karena kalau Baik, dari Bapak. kuantitas ya kecil, tapi mungkin kalau diberikan prosentase akan lebih kelihatan gitu. Gitu ya, Mbak ya. Siap. Terima kasih banyak masukannya, Pak. Oke, Mm. Mbak. Yang saya lihat untuk ininya udah cukup baik, Mbak ya. Nah, mungkin saya pengen tahu kalau dari 7 hipotesis, Mbak ya. Baik, betul, Bapak. Dari 7 hipotesis, berapa yang ditolak, Mbak? Satu ya? Satu, Bapak. Nah, oke, Mbak. Tolong berikan kesimpulan atau temuan dari penelitian Mbak ini gitu loh. Karena apa terlalu banyak gitu loh Mbak. Mbak tadi jelasin gitu. Saya pingin Mbak bisa Kes- memberikan apa sih temuannya gitu loh, Mbak. Mbak mungkin bisa Mbak rangkum gitu Mbak. Sehingga saya bisa mendapatkan gambaran, oh ini nih temuan dari penelitian Mbak Maulida. Silakan Mbak. Baik, izin menyampaikan simpulannya ya Bapak Ibu. Berdasarkan 7 hipotesis tadi, terdapat 6 hipotesis yang diterima dan 1 hipotesis yang ditolak. Hal ini menandakan bahwa kebijakan SDM, dalam hal ini variabel yang saya gunakan, sistem pemeringkatan status kinerja dan pola mutasi, tidak hanya berpengaruh terhadap turnover secara langsung maupun tidak hanya berpengaruh terhadap turnover secara langsung, tapi juga berpengaruh melalui mediasi work engagement. Berdasarkan uji hipotesisnya, work engagement mampu memediasi pengaruh pola mutasi terhadap turnover intention, tetapi work engagement tidak mampu memediasi pengaruh sistem pemeringkatan status kinerja terhadap turnover intention. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi manajerial yang harus dilakukan Kanwil DJP Jawa Tengah satu juga berbeda atas temuan hipotesis 6 dan hipotesis 7 ini. Jika di hipotesis 6 tadi berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, berarti Kanwil DJP Jawa Tengah satu harus menerapkan pola mutasi yang tidak hanya adil dan objektif, tetapi bagaimana proses pola mutasi itu dapat meningkatkan work engagement pegawai. Sehingga dengan peningkatan semangat dan dedikasi dari pegawai itu dapat menurunkan niat pegawai untuk keluar. Sedangkan dari hasil hipotesis 7 tadi, work engagement tidak mampu memediasi. Berarti pegawai ini lebih fokus pada kualitas dari sistem pemeringkatan status kinerja itu sendiri. Nah, tanpa melalui peningkatan work engagement pun, jika sistem pemeringkatan ini dirasa adil, objektif, dan transparan, dapat menurunkan niat pegawai untuk keluar dari organisasi. Seperti itu, Bapak, izin. Oke, Mbak.
saran yang bisa Mbak berikan gitu loh Mbak. Saran yang bisa Mbak berikan singkat saja kepada organisasi maupun kepada penelitian selanjutnya gitu. Itu apa Mbak? Baik, Bapak. Untuk organisasi dalam hal ini, Kanwil IJP Jawa Tengah satu harus menetapkan kebijakan SDM dalam hal ini pola mutasi dan sistem pemeringkatan status kinerja yang berbasis kompetensi, objektif, serta berkeadilan. Selain itu, Kanwil DJP Jawa Tengah satu juga harus meningkatkan work engagement pegawai dengan memberikan apresiasi dan keseimbangan antara keseimbangan bekerja. Berikutnya untuk saran bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti beban kerja, stres kerja, organizational commitment atau yang lainnya dan memperluas objek penelitian Bapak tidak hanya di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah satu saja. Sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan manajemen SDM di sektor publik. Seperti itu. Izin Oke, Bapak. Mbak, bagus. Nah, untuk masukan saya Mbak untuk di bab 4 itu Baik, Pak. kayak gambar diagram hasil PET Mm. analisisnya ditaruh juga Mbak ya. Oh, baik Bapak. Hasil olahannya yang dari Dari Smart PLS-nya ya ya Bapak. taruh Nah, juga di situ Mbak biar kita juga ngelihat apa pernyataan-pernyataan mana yang dieliminir oleh sistemnya gitu Mbak ketika Mbak melakukan olah data itu gitu loh, mm-mm. Mbak biar kita juga melihat di situ gitu Mbak. Berarti harus Nah, di Mbak bab 4 ya Pak, atau boleh di lampiran Bapak? taruh aja di bab 4 aja Oh, Mbak. di bab Mbak 4 saja. Oh cantumin ya. sebelum Mbak ngebahas Mm-mm. di pembahasan ini loh Mbak. Nah, jadi Mbak bikin dulu pet Mm-mm. analisisnya. Oh iya, baik Bapak. Nah, yang di Mm. sini Mbak. Nah, ya Oh gitu. ya, Jadi Mbak, biar kita melihat, oh ini jelas gitu loh Mbak. Biar kita pengen melihat juga di situ. Nah, saya lihat ada di lampiran tapi nggak Mbak Mm. cantumkan di situ gitu. Siap Bapak. Oke, dengan ini juga Mbak ya mungkin kayak apa karakteristik karakteristik responden itu Mbak bikin grafik Mm-mm. juga gitu Mbak, Dibikin yang grafik. gambarnya Oke. lebih menarik lagi gitu Mbak. Siap Bapak. Kan biasanya kalau perempuan itu lebih suka grafik-grafik gitu ya. Betul Jadi Pak. ya lebih menarik gitu, lebih eye Mm. catching gitu Mbak. Karena punya Mbak ini cukup baik karena sudah mau menggunakan variable intervening gitu Mbak ya. Itu sesuatu sekali gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Maulida. Stop share dulu. Baik Bapak. Untuk sementara Mbak Maulida akan kami tempatkan dulu di waiting room. Jangan keluar Mbak ya. Nanti kita Siap akan izin. berdiskusi terkait kelulusan dari Mbak Maulida. Bu Oke, Santi, ya, tolong Mbak baik. Maulidanya kita Siap. geser dulu ke ruang tunggu. Oke, siap, Bapak. Sudah ya, Pak. Mbak Santi udah bayaran belum Mbak Santi? Aduh, Bapak jangan ditanya. Saya belum di iniin, udah dikasih tanggal, tapi belum ke data untuk penggunaan ruangan karena saya belum bayaran. Ah, saya aja luanya belum. Saya mau ikutan Bapak di jurnal yang itu, tapi mau nyoba juga satu lagi. Ini nggak tahu deh. Nggak jelas. Oke, ini udah kelihatan ya, Pak? Udah ter-share screen untuk lihat? Udah. Oke, silahkan Bapak. Oke, karena dia pakai intervening dan Hmm. relatif bagus ya. Hmm. Saya 84 Bu. Oke, semuanya sama Iya, 84. semuanya. Karena udah di atas 80 itu sudah A. Ya. Jadi kemarin si Ayep ngecek, Pak, nama Mm-mm. Bapak belum ada. Wah, saya belum bayar, saya bilang. Jadi belum dimasukin untuk gunain ruangan. Oh gitu. Baru 2 orang yang namanya sudah masuk. Bukan situ, Mbak Santi, di sebelahnya, Mbak. Iya salah, maaf. Meleng Nah, nih. ya.
Oke, Bapak, udah semua ya ini ya saya isi. Benar, Silakan Pak, Pak Turah, Pak Turah. monggo. Kan. Kok nilai total saya sedikit orang dikasih Enggak, ntar 8. dia itu Bu, biarin aja. Oh gitu. Ya, ntar dia muncul. Siap. Kalau kalau enggak ini baru kita cek lagi nanti berarti ada yang salah di situ. Silahkan Pak Turah. Bisa Audionya dua, nggak ada. bisa 2 tingkat katanya 86. Di chat aja. Oke, silahkan. Oke, Ya, 86 semua ya Bapak ya. Oke. Ini bisa naik Pak, saya 85, 87. Oke. Tuh kan salah deh Pak, ada yang salah ini. Nggak mungkin. 83. Ini Sebelahnya loh, coba. ini di mana? Kenapa ini salah? Nah, ini belum ada nih, Bu. Yang di 85 ini loh. Oh iya, ini Coba, coba diinin rumusnya, dulu. Nah, rumusnya aku taruh di mana ya? ya, coba. Nah, ya udah Oke, bener tuh. ya betul. Rumusnya hilang berarti. Baik. Oke, bungkus. Ah, udah. Udah ya. Saya Stop berarti share dulu, kita, Bu. hmm? Stop share dulu. Iya, stop share dulu. Oke, siap. Ntar mahasiswanya ngeliat. Iya. Emang boleh ngelihatnya kapan, Pak? Kan nanti di Kan YouTube juga lihat. nanti. Enggak, di YouTube itu mereka nggak ngeliat, Bu. Oh, nggak lihat. Kok bisa nggak lihat? Orang YouTube-nya Ya nanti, belakangan publik. tahunnya. Oke, bentar, bentar. Saat yudisium baru tahu. Lah, mana Makanya. sih? Oh, oke. Selamat datang kembali, Kak Raisa. Oke, silahkan Oke, Pak Ketua Sidang. Mbak Raisa Maulida. Baik, Bapak. Namanya Raisa, berarti suaranya bagus nih kalau nyanyi. Tapi Izin tadi Pak, tidak suaranya bisa emang bagus, nyanyi. Pak. Bisa nyanyi? Tidak bisa Pak. Enggak, kalau memang bisa nyanyi langsung kita katakan lulus ini. Kalau bisa nyanyi tapi Aduh. sesuai dengan nama enggak gitu loh. Izin Pak, suaranya fals Pak. Oh gitu. Oke, Mbak Raisa Maulida. Kami sudah berdiskusi dari anggota sidang dan juga dari pembimbingnya. Tadi ada beberapa Mbak ya yang mesti harus diperbaiki lagi, ditambah di situ. Terus ada juga yang perlu dihilangkan juga di situ. Terus kalau terkait apa pemtelaah, jadi apa yang saya diskusikan tadi, apa yang saya sampaikan, Mbak tuangkan di pemtelaahnya Mbak ya. Jadi Mbak yang mengisi ya. Jadi Baik silakan Mbak Bapak. isi sendiri di situ terkait apa yang sudah saya tanyakan, saya beri masukan tadi, saya diskusikan. Jadi Mbak tuangkan ke POM itu sendiri nanti. Oke, Mbak Raisa Maulida, kami sudah sepakat bahwa Mbak Raisa Maulida kami nyatakan lulus pada sidang tugas akhir pagi ini. Yeay. Selamat. Alhamdulillah. Silakan Bu Santi jika ada yang ingin disampaikan buat Baik, Pak Joko, internet saya kurang stabil ini. Waduh,
Mohon maaf Pak, internetnya agak ini tadi. Ya, silakan Mbak Santi. Ada yang ingin disampaikan kepada Mbak Raisanya, silakan. Oke, saya rasa sih semangat gitu ya, dan tadi suaranya bagus banget gitu. Sepertinya apa bekerja di bagian ini MC atau apa ya tadi suaranya gitu ya. Saya rasa semoga kedepannya akan lebih sukses gitu ya dengan setelah meneliti di jalur ini ya kan, dengan adanya apa ijazah yang udah meraih gelar S1 gitu ya. Saya rasa cukup di situ. Jadi semoga terus berkarya dan terus meningkatkan diri, mengembangkan diri, dan silakan juga untuk melanjutkan gitu ya. Sepertinya sebentar lagi Unsia juga akan buka S2 ya Pak ya. Ya Allah, Bu. Jadi, oke, saya rasa begitu. Baik, terima kasih Bu Santi. Selanjutnya dari pembimbing, silakan Pak Turah. Ada yang ingin disampaikan kepada Mbak Raisanya, silakan. Oke, karena lagi ada masalah. Selanjutnya silakan Mbak Raisa. Gak ada yang disampaikan buat pembimbingnya, silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joko dan Ibu Santi selaku Ketua Sidang dan anggota sidang. Terus tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Turah atas bimbingan, masukan, dan ilmu yang diberikan selama penyusunan tugas akhir ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Siber Asia karena telah memfasilitasi perkuliahan dengan sistem online, sehingga sebagai working mom yang juga memiliki dua anak balita itu sangat berarti bagi saya, Pak. Saya dapat mengembangkan akademik tanpa meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang ibu dan seorang pegawai. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Sesi berfoto ya, sesi berfoto. Oke, halo. Aduh, gimana sih ini internet? Aduh, Mama sedih banget deh ini deh. Halo, Bapak. Waduh, sepertinya Waduh, gimana ya Allah, benar-benar deh, Mak. Ini